Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga petang untuk penonton, baik badai maupun teman-teman semua. Perkenalkan kembali, nama saya Rafito Sulhan dengan NPM 220681151 di kelas metode numerik 01. Di sini saya akan mengikuti tugas dari final challenge untuk metode numerik, kelas metode numerik, yaitu, saya akan membagi jadi 3 part dengan saya sebutnya tugas besar 1, 2, dan 3. Di sini bagian pertama tugas besar 1, di sini saya akan merecap semua video-video yang telah saya laksanakan, mulai dari tugas sukarela maupun tugas wajib dalam sebuah PPT, sehingga kita semua bisa memahaminya bersama-sama. Selama, pembelajaran ini telah dilaksanakan oleh dan diajarkan oleh Pak Dai. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini saya akan merecap semua tugas dari kelas metode numerikal 01. Ada sekitar beberapa tugas, tapi saya di sini akan merekapnya menjadi satu sehingga kita semua bisa memahaminya lebih dalam kembali, sekaligus mengingat-ingat kembali pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita pelajari. Baik, pertama sebaiknya kita memulai dengan intention terlebih dahulu, di mana saya di sini, I'm willingly doing this task only for God. This task is a recap of all my tasks for conscious learning to solve a problem using numerical methods in order to understand the nature that God created. Nah, semua ini saya lakukan karena Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Tentu saja, sebelum merekap semua tugas ini, kita akan mengulang kembali. Saya akan mengulang kembali tentang pelajaran pertama yang telah diberikan oleh Pak Dai di pertemuan pertama, itu tentang Dai 5 Concept, di mana Dai 5 Concept ini merupakan sebuah framework berpikir yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Dai. Dan ini merupakan framework yang sangatlah berguna karena dapat menyelesaikan seperti, sebuah framework-framework yang ada di, artificial intelligence. Namun di sini kita hanya bisa menggunakan Day5 Concept dan framework ini dengan menggunakan brainware dan hardware. Dan ini bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, termasuk permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara metode numerik. Benefits-nya apa? Oke, di sini tentu saja benefits yang saya dapatkan sendiri dari semua tugas yang telah saya lakukan, dari semua permasalahan yang saya telah hadapi dan dengan menggunakan Dai 5 Concept, saya dapat menyelesaikan suatu masalah dengan sadar, dengan stay conscious, dan selalu mengingat Tuhan. Ini juga bakal membantu banget seperti yang tadi saya bilang, membantu menyelesaikan permasalahan engineering dan sistematis, terutama penyelesaian yang tidak bisa diselesaikan secara analitikal. Contoh-contoh penyelesaiannya yang kemarin sempat saya bahas di rekap-rekap itu saya adalah tentang simulasi aliran fluida, analisis keuangan, dan tentu saja analisis kekuatan struktur. Example dari engineering problem adalah ini, penyelesaian menggunakan Dai 5 di mana kita harus conscious thinking, di mana problem yang diberikan oleh Pak Dai di permasalahannya adalah permasalahan, partial differential equation, di mana kita menyelesaikan dengan numerical solution. Dengan pendekatan ini kita bisa sadar dan kritis dan mendalam tentang masalah yang ingin diselesaikan. Ini merupakan contohnya, di sini saya pernah membahasnya bersama teman saya Binigri dan Ariel, namun saya akan mengulangnya kembali, karena tentu ini merupakan tugas besar pertama yang merupakan recap dari tugas sukarela saya, dan juga tugas wajib, yaitu circular economy. Intensinya tentu saja yang saya pernah ada di video sebelumnya, I want to learn NSPDE to solve this problem for fulfillment of requirement for my Lord, the creator of blessing, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penyelesaian tugas ini tentu saya akan menggunakan Dai 5 Concept, di mana kita harus tetap conscious thinking dalam melaksanakan semua step-stepnya, supaya kita bisa sadar sampai akhir dan selalu ingat Tuhan. Problem given-nya adalah mencari energi losses atau energi yang hilang dari sistem fluida yang melewati pipa di bawah with the steady flow of nature. Jadi ada flow in dan juga flow out, dan juga di tengah-tengah ada pipa kecil mengerucut. Di sini initial thinking-nya adalah tentu ini adalah bisa dijadikan 3D modeling, dia incompressible dan juga steady state. Idealization-nya bisa menggunakan Navier-Stokes equation, dan instruction set-nya
bisa kita selesaikan dengan menggunakan CFD Soft. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, ada di video di link channel YouTube saya. Selanjutnya, ini berhubungan ke circular economy, di mana penyelesaian engineering tadi digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mau itu secara numerical method atau apapun itu, menggunakan DAI5 konsep itu bisa kita masukkan ke circular economy, di mana memodelkan siklus hidup, proses, dan mengoptimalkan proses daur ulang. Sehingga kita bisa mengoptimalkan semua barang-barang yang hasil dari produksi ataupun manufaktur, dan cara mengoptimalkannya tersebut bisa dengan menggunakan metode numerikal. Seperti nanti mungkin di tugas selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang, helical pipe, di mana kita bisa memahami gimana sih cara mengoptimalkannya gitu. Inilah circular economy, di mana kita bisa mengoptimalkan supaya semua input dari suatu produk bisa dimaksimalkan sampai akhir dengan cara memutar kembali, fungsi dan manfaat dari produk tersebut. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari semua tugas yang telah diberikan kepada saya adalah tugas ini membantu kemampuan teknis kita dengan mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, dan analitis untuk menyelesaikan permasalahan dalam circular ekonomi di bidang engineering. Dan semua itu berkat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu juga bisa dan juga itu selalu saya ingat karena dengan menggunakan DAI5 concept. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya berikan untuk tugas besar pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.